Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama taslima katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazii tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang dirahmati Allah, pimpinan dan staf di PT Multiguna Internasional Persada. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Rabbuna wa Ta'ala atas nikmat yang tidak pernah henti dan selalu dicurahkan untuk kita. Dan yang lebih memprihatinkan, kita tidak mampu menghitung nikmat Allah. Coba yang hadir, tolong angkat tangan yang mampu menghitung nikmatnya iman. Tidak ada yang angkat tangan. Nikmatnya Islam, tidak ada yang angkat tangan. Nikmat umur, tidak ada yang angkat tangan. Nikmat kesehatan, tidak ada yang angkat tangan. Nikmat rizki, tidak ada yang angkat tangan. Nikmat ilmu, tidak ada yang bisa mengukur ternyata. Allah berfirman di surat 16 An-Nahl ayat 18. Wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha. Dan apabila kalian hendak menghitung nikmat Allah, enggak akan kalian sanggup menghitungnya. Demikian Allah berfirman. Makanya enggak ada yang angkat tangan kan? Karena memang enggak sanggup kita menghitungnya. Nah, karena kita tidak sanggup menghitung, kalau bahasa Perak dan sekitar ini kan ngomong kaentos. Nah, enggak entos ngitung nikmat Allah, enggak usah aneh-aneh. Maka lebih baik bersyukur. Dan justru dengan kita bersyukur, nikmat ditambah. Janji Allah hak diletakkan di Ibrahim surat ke-14 ayat yang ke-7. Wa itta'adanna rabbukum la'in syakartum lazidannakum mereka fartum in adabi syadid. Rabbuna wa ta'ala memaklumatkan, barang siapa mensyukur nikmatku, aku tambahkan nikmat-nikmat ini bagimu. Manakala kufur terhadap nikmatku, adabku sangat pedih. Semoga segenap insan di PT Multiguna Internasional Persada ini dijadikan Allah hamba-hamba yang abd dan syukurah. Amin. Salam dan salawat tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita pun juga optimal di dalam meneladani beliau. Terutama 5 hal yang tidak pernah henti saya selalu sampaikan. Yang pertama, cara beribadah. Yang kedua, cara menjalankan syariat agama ini. Yang ketiga, cara berakhlakul karimah. Yang keempat, cara bermuamalah. Yang kelima, cara berukhuwah. Kalau 5 ini kita bisa mengikuti beliau, maka nikmat ditambah lagi. Apa itu? Hidup kita dicintai Allah. Dosa-dosa kesalahan kita diampuni Allah. Dan ini Allah letakkan di Ali Imran 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan Muhammad,
apabila benar-benar mencintai aku. Artinya mencintai Allah. Katakan, ikuti aku. Maka siapa yang benar-benar mencintai Allah diperintahkan mengikuti Rasul. Kalau itu bisa kita lakukan, maka yuhibbukumullah, niscaya Allah mencintainya, merahmati. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah mengampuni dosa dan kesalahannya. Semoga kita yang hadir ini dijadikan Allah optimal di dalam meneladani Rasulullah Muhammad SAW, sehingga tercapai derajat hamba-hamba yang muttaqin, husnul khotimah, dan ahlul jannah. Amin. Karena lucu kalau ada orang bilang saya cinta Allah, tapi tidak memper Rasul belas. Itu namanya perketek. Karena ayat ini antara mencintai Allah dengan ittiba pada Rasul satu kesatuan. Sebab kalimat Allah depannya kul in kuntum tuhibbunallaha. Sampaikan kalau benar-benar mencintai aku, Robnya. Berarti kalau orang mencintai Allah, mengikuti Rasul. Orang yang mencontoh Rasul, bukti cinta pada Allah. Bilang cinta sama Allah, gak memper Rasul belas. Asli, kepeng. Karena ayat ini tidak bisa dilepas. Semoga kita semua dijadikan Allah optimal di dalam meneladani Rasulullah Muhammad SAW. Amin. Selesai. Mukadimahnya selesai. Hari ini tanggal berapa? 7 atau 8 atau 6? Atau masih belum Ramadan? Nanti ada yang belum Ramadan malah. Tanggal 7 ya? 7 Ramadan ya? 7 atau 8 atau 6? Ini hari keberapa? Multiguna mulai hari apa teman-teman? Kamis. Sama dengan saya hari Kamis. Nah, maka kenapa berpuasa itu Rasul selalu mengatakan 4 hal ya. Yang pertama itu disuruh puasa otomatis karena wajib hukumnya, dan ayatnya semua hafal luar kepala ya. Dan saking seringnya di luar kepala itu sampai lupa ya. Itu ada di Al-Baqarah 183 ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Paket Ramadan ini selain dengan puasa itu ada sholatnya. Dan ada sholat yang tidak ada di bulan lain di bulan Ramadan. Hadisnya Bukhari nomor 36. Mangkoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufrallahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang mendirikan sholat malamnya di bulan Ramadan, dosa-dosanya diampuni. Nah, di bulan Ramadan ini ada sholat malam namanya tarawih. Gak bisa ditukar. Ya Allah, kemarin tuh repot shipping, ini pokoknya repot banget sampai gak bisa terawih. Nah ini sekarang bulan Syawal saya mau terawih sendirian, ikuti guyu malaikat, gak bisa. Maka terawih. Kemudian di surat Al-Ankabut surat 29 ayat 45 ada kalimat begini, utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimus shalah inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Kalimat Allah di depan itu bacalah, pelajari, interaksi, dalami Quran, dan dirikan sholat. Karena sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Berarti interaksi Quran, sholat, wah itu satu rangkaian. Dan bulan ini kita dikasih paket sama Allah. 1 bulan ini untuk 3 hal ini. Puasa, mendirikan sholat, interaksi Quran, ini satu paket. Ada amal tambahannya memang. Apa tambahannya? Anfiku mimma rozaqnakum. Infakkan
dari rezeki yang aku berikan kepada. Diperbanyak maksudnya. Tapi yang 3 ini, puasa, sholat, interaksi Quran di dalam surat Al-Ankabut. Coba yang ketemu bacakan terjemahnya. Utlu 45. Surat 25. Utlu ma'uhiya ilaika minal kitab wa aqim sholah. Inna sholata tanha 'anil fasya wa munkar. 29:45. Betul? Bacalah Nabi Muhammad kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu dan katakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari keji dan munkar. Sungguh mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamanya daripada ibadah yang lain. Apa yang kamu bacakan. Jadi sholat dan Quran ini itu nggak bisa lepas. Karena ketika kita diajarkan cara mengibadati Allah dalam sholat itu dimulai dari takbiratul ihram sampai salam. Dan yang dibaca di antara kita saat berdiri membaca Al-Fatihah adalah membaca baca novel. Baca apa? Quran. Nih. Kemudian paket 3 ini ditambah 1 memperbanyak infak sedekah tadi, itu Allah punya tujuan. Di ayat 183 tadi diwajibkan atas kalian dan orang-orang sebelum kalian supaya kalian bertakwa. Takwa, ujungnya takwa ayat ini. La'alakum tattaqun. Nah, berarti 11 bulan kita mungkin bedik, lebes, bulat, dikset, bagian, bediki, bener, bedik, beling tuh ngumpul ini 11 bulan. Dikasih kesempatan Allah 1 bulan ini untuk menepis semua tadi supaya kita nanti dapat predikat, dapat pangkat, dapat reward takwa. Kalau dapat reward takwa berarti Allah siapkan janjinya lagi yang diletakkan di surat At-Taubah surat 65 ayat 2 ayat 3 ayat 4 ayat 5. Janji pertamanya diletakkan di ayat 2 itu wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Nanti kalau ada kesulitan kita, apapun itu kesulitannya, Allah janjikan jalan keluarnya. Ayat yang ketiganya wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Diberi rezeki dari arah yang enggak disangka. Dan ini master fiilnya. Master fiil itu tense. Itu mudhari. Mudhari itu present continuous tense. Berarti berkelanjutan, tidak berhenti. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Semua kebutuhan, semua keperluan dicukupi Allah. Ayat yang keempatnya wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Semua urusannya, urusan rumah tangga, perdagangannya, perekonomiannya, pendidikan anak-anaknya mungkin, pekerjaan di kantornya dimudahkan Allah. Dan di ayat yang kelimanya wa may yattaqillaha yukaffiru anhu sayyi'atihi. Dosa-dosa kesalahannya dihapus sebulan. Maka rugi kalau sampai gak berinteraksi dengan Quran, kalau tidak mendirikan sholat malamnya dan tidak berpuasa wajibnya. Kenapa Quran begitu pentingnya? Karena dalam surat 96, buka surat 96 ayat 1-5, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allama insana ma lam ya'lam. 1-5 dibaca. Salat Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar dengan pena, yang mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas. Nah, cukup. Jadi 1-5 cukup. Jadi ternyata baca Quran itu perintah.
Karena kalimat depannya itu amr. Tahu amr ya? Itu loh yang buat nunduk paku. Oh itu hammer itu. Kalau amr itu perintah. Berarti baca Quran itu perintah. Ya. Jadi baca Quran perintah. Kemudian kalimat itu alama insana malam yalam. Karena kan kamu dengan baca ini, kamu jadi tahu, diberi ilmu sama Allah. Makanya kenapa pentingnya berinteraksi Al-Quran. Jadi yang pertama itu perintah ternyata. Jadi baca Quran itu perintah. Tadi yang di 2945 udlu mau. Ini ikra bismillahirrahmanirrahim. Suruh baca kita. Dengan nanti kita berinteraksi dengan Al-Quran dan membaca Quran ini, akibatnya dari yang kita tidak paham, tidak ngerti, jadi tahu. Ini urgensinya kita bersahabat dengan Al-Quran. Yang kedua, karena Quran ini nasihat, Quran ini penawar, Quran ini petunjuk, dan Quran ini rahmat. Saya ulang, Quran itu apa? Nasihat, terus penawar, yang ketiga petunjuk, yang keempat rahmat. Di mana Allah letakkan ini? Surat 10 ayat 57. Dan ini bukan untuk orang Islam ya, jangan GR orang Islam yang menamakan dirinya manusia. Selama dia mau berinteraksi dengan Quran, kata Allah, ya ayuhan nas qad ja'akum mau'idatum mir rabbikum wa shifa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatan lil mu'minin. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, dan menyembuh bagi sesuatu penyakit yang terdapat dengan benar, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang mukmin. Masya Allah. Kenapa Ramadan Allah minta kita tuh berinteraksi banget? Sebab Allah turunkan Quran itu atau turun kawannya itu di bulan Ramadan. Sehingga pentingnya kita berdialog, berinteraksi dengan Quran itu sebab Quran itu petunjuk dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Jadi Quran itu pembeda antara yang hak dan yang batil. Dan ini Allah letakkan di Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudan linnas wa bainatin minal huda wal furqan. Diajar teman sampai itu aja, sampai wal furqan. 185. 185. Ya. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan menjelaskannya mengenai petunjuk itu serta pembeda. Tuh. Antara yang hak dan yang batil. Nah, jadi Quran itu membedakan mana yang hak, mana yang batil. Jadi kalau kita berinteraksi dengan Quran, pasti kita diberi oleh petunjuk. Dan tidak main-main petunjuknya. Petunjuknya itu namanya Furqan. Apa Furqan? Berbeda antara yang hak dan yang batil. Furqan hadir. Ada. Maka kita akan diberi oleh Furqan yang membedakan. Mampu membedakan antara yang hak dan yang batil. Dan ini Allah katakan di surat 28. Bentar, surat 28 itu ada penjelasan Allah tentang Furqan. 28 ayatnya berapa ya? Ini ada Furqanan. Sebentar, saya buka dulu. Saya lupa. Kalau lupa ya lupa. Diletakkan di mana ya? Ayat berapa ya? Coba. Oh, Al-Anfal. Al-Anfal. Al-Anfal itu surat berapa? 8 yang barusan kita baca tadi. Ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu taqullahu ja'alallahu lakum furqanan. Nah ini. Furqan.
wa yukaffir ankum sayi'atikum. Nah, silakan Mas. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan, kemampuan membedakan antara hak dan yang batil kepadamu, menghapus segala kesalahanmu. Nah, tuh. Jadi kalau berinteraksi dengan Quran itu janji Allah nanti kita dikasih furqan dan diberi kemampuan memahami mana yang hak, mana yang batil. Otomatis karena Allah dalam Quran ini. Ini pentingnya Quran. Kemudian Al-Quran itu anti distorsi. Tahu distorsi? Campur tangan manusia. Dikasih kitab Jabur, campur tangan manusia masuk, keluarnya Mazmur. Dikasih Taurat, campur tangan manusia masuk, jadinya Talmud. Dikasih Injil, campur tangan manusia masuk, jadi Bible. Dan rusak semua isinya. Hak-hak. Makanya Quran meluruskan. Sehingga Allah berfirman di surat Asyura, surat 42, di ayat yang ke-7. Wa kadzalika auhayya ilaika Qur'anan ar-Rabiyyah litundiral umul qura wa man haulaha wa yadiru yaqulaq wal abafihi. Kemudian dikatakan farriku fil jannah wa fariku fis syair. Ya Mas. Demikianlah kami mengucapkan kepada Al-Quran yang berbahasa Arab agar engkau memberi peringatan kepada penduduk Ummul Qura Mekah dan penduduk di sekelilingnya, serta memberi peringatan tentang hari berkumpulnya, yaitu hari kiamat yang tidak diragukan keberadaannya. Segolongan masuk surga dan segolongan lain masuk neraka. Masya Allah. Wa tundiro yaumal jam'i. Wa tundiro yaumal jam'i, dan tak tunjukkan, tidak ada keraguan tentang hari nanti dikumpulkan di padang mahsyar. Wa tundiro yaumal jam'i, laroi bafih lagi. Kalimat Allah itu ujungnya habis wa tundiro yaumal jam'i itu laroi bafih. Hari berkumpul nanti di padang mahsyar itu tidak diragukan. Farikum fil jannah, farikum fis sa'ir. Nanti sebagian tak masukkan surga, sebagian aku masukkan neraka. Itu bukan karena Allah, karena kita sendiri menentukan mau masuk surga atau neraka. Tidak ada Allah ciptakan manusia itu untuk nanti jadi penghuni neraka. Karena kita semua dulu diambilnya dari surga. Surat 7, 172. Wa id akhadha rabbuka min baini adam zuhurihim zurihatau alatu bi rabbikum qul bala syahidna. Ya Mas, 702. Kita diambilnya di surga dan disuruh kembali pulang ke surga. Kami menggunakan 102. 172. Wa id akhadha rabbuka min baini adam. Maka ketika Tuhanmu mengeluarkan dari tulang punggung anak cucu Adam, turunan mereka, dan Allah mengambil kesaksiannya terhadap diri mereka sendiri. Saya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul tempat Tuhan kami. Kami bersaksi, kami melakukannya agar pada hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami lemah terhadap kalian. Tuh, jadi kita ini sudah ketemu Allah aslinya. Sudah bertemu Allah ruh kita ini sebelum dikirim ke rahim ibu. Coba angkat tangan siapa yang masih ingat? Dilupakan kita, tapi kalimat Allah antakuna yawal kiaman hadawa filin. Tapi nanti di hari kiamat dia bisa mengelak kita. Makanya kenapa anak kecil Gak usah Islam dia, agama apa aja tanya dia, Tuhan di mana? Otomatis dia langsung di atas. Karena yang bicara rohnya. Sudah tak kasih PR, belum pernah dijalankan kan? Dari saya ketemu di sini pertama, coba kalau ketemu anak yang non Islam, terus dia sana tanya, where is God? Atau di mana Tuhan? Oh, otomatis tangannya langsung ke atas. Di mana Tuhan? Tidak mungkin dia nunjuk toilet itu. Tapi rohnya itu berbicara. Nah, sehingga Allah bilang Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab dan menunjukkan bahwa nanti akan ada hari berkumpul karena untuk menepis agama-agama yang mereka buat-buat sendiri. Yang satu ada agama yang nggak pakai neraka, ada agama saya dulu sebelum saya Islam nggak pakai neraka, surga dong. Pokoknya percaya sih Jepang ini surga. Terus ada agama, ada neraka, ada surga. Nanti kalau mati balik lagi. Nah, reinkarnasi. Yang aneh-aneh agama ini.
Terus Allah bilang di ayat ini dengan kalimat wa tundiral yaumal jam'i la raiba fi. Siapa ngomong tidak ada surga dan neraka? Nanti tak tunjukkan hari berkumpul dan ini tidak diragukan. Terus Allah bilang fariqu fil jannah fariqu fis syair. Nanti baru kau tahu sebagian akan masuk surga, sebagian masuk neraka. Kemudian surat 43 Az-Zukhruf ayat yang ketiga, Mas. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyya la'alakum ta'qilun. 43 ayat 3. Surat 43. Ya, Az-Zukhruf ayat 3. Inna ja'alnakum Qur'anan Arabiyya. Menjadikannya sebagai Al-Qur'an yang berbahasa Arab agar kamu mengerti. Nah, jadi kemarin dikasih bahasa tapi berani diganti, berani dikasih Arab diganti. Sama Allah diganti terakhir dikasih bahasa Arab. Nggak disono sing ganti sampai hari ini. Nggak ada yang bisa ganti saya. Kemudian surat 46 ayat 12. Wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahmah. Wa hada kitabu musaddiqal lisanan Arabiyya. Al-ladina dolamu wa busra lil muhsinin. Sebelum itu Al-Quran telah ada kitab Musa sebagai imam, anutan dan rahmat. Ya. Ini Al-Quran adalah kitab yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya yang berbahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang yang muhsin. Tuh, ternyata Quran ini dibuat Allah itu untuk meluruskan, membenarkan kitab yang sudah dilakukan perubahan. Sekaligus menegur mereka yang sudah dolim dan memberi kabar gembira kita yang beriman. Ini, Masya Allah. Itu loh pentingnya Quran. Bagus ini yang minta tema ini. Benar. Kemarin diskusi lewat WA sama Gus Lukman. Tak temanya apa? Tak pokoknya tak koyo Quran ya Ramadan ya sini. Jadi ini pagi ini. Dan nanti saya kirim ke teman-teman. Saya sudah buatkan. Maka kalau kita perhatikan seperti itu, nah kemudian selain tadi kita tahu bahwa Quran itu rahmat, Quran itu petunjuk. Ada yang kapan mati? Yang lu kok bisa? Oh aku gak mau tahu tiket mau ya macet nih gini. Maka disinilah kita kenapa pentingnya berinteraksi dengan Quran itu di situ. Nah kemudian Allah punya janji lagi dalam berinteraksi dengan Quran. Nanti nih, ya baterai nentai berarti. Surah salahku ini. Nah kalau kita lihat lagi di surat 35, ayo ayat 29. Kusukman gak ada, ganti yang lain. Innaladina yadluna kitaballah wa aqamus sholata wa anfiqu mimma razaqnakum. Surah Al-Ain. Ayo, yang sudah ketemu? Al-tijaratal lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah Al-Quran dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagai rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak. Tuh, baca Quran, sholat, infak itu perdagangan sama Allah yang tidak ada ruginya. Untung ya. Mana buktinya kita kalau nanti sholat untung? Surat 20, 132. Surat 20, 132. Wa'mur ahlaka bisolat wastohbir alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzukuk wal akibatu ditaqwa. Yuk, siapa yang ketemu? Dan berbinakanlah wargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Tuh, nanti rezekinya itu digelontor sama Allah. Terus di akhirat surga, jaminan sholat itu. Loh, ya apa? Mana rugi? Baca Al-Quran tadi apa? Dapat furqan.
Dosa dan kesalahannya diampuni. Dan Rasul mengatakan, "Man idza Qur'anan udah kulisafati yaumal qiyamah." Dan Quran kalian nanti akan datang pada kalian sebagai syafaat dia di kiamat. Mana ada ruginya? Ada ruginya. Ya. Kemudian Rasul mengatakan hadisnya Tirmidzi nomor hadis 6469. Rasul mengatakan dengan kalimat bi asri amsaliha wa allahu lam huruf al harfun walakina lil huruf harfun alif lam mim lam harfun. Dan ketahuilah kalian, baca Quran itu pahalanya bukan tapi per huruf. Alif lam mim bukan tapi alif sendiri, lam sendiri, dan satu huruf itu pahalanya 2. Kalau bacanya geradul salah sisa, dapat 1 pahala 1 huruf. Misalnya sama waktu, jadi sama mata gitu, misalnya keliru gitu, masih dapat 1 pahala. Nek bener 2, tapi nek lancar 10, lancar banget. Teman malaikat mendampingi. Kurangnya apa? Baca Quran. Ya. Kemudian lagi miliknya Muslim. Ya. Rasul mengatakan bahwa Quran nanti wa qara'ul Qur'anan fa innahu wa yaumal qiyamah syafi'an lil ajam. Dia akan menjadi syafaat nanti. Kemudian beliau juga lagi, ini hadisnya Muslim lagi ini dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Maka orang menjaminkan wala yastakha fil akhiri summa thalatha. Maka Allah telah menjamin bagi siapa yang mengikuti Al-Quran, maka tidak akan sesat dia. Tidak akan sesat dan tidak akan rugi dunia maupun akhirat. Masya Allah. Allahu Akbar. Kemudian juga diriwayatkan dari kitab soal Imam kayak Al-Baihaqi bahwasanya barang siapa menjadi mengikuti petunjukku ini, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka dunia akhirat. Maka barang siapa berinteraksi dengan Quran, apalagi di bulan Ramadan, dahsyat. Semoga yang hadir pagi hari ini dan segenap keluarganya dikaruniai Allah umur yang berkah, kesehatan yang berkah, rezeki berkah, halalan thayyibah, dioptimalkan ibadah fardu kita, ibadah sunnah kita, amal-amal kebaikan kita di bulan Ramadan, sehingga mencapai derajat hamba yang muttaqin, husnul khotimah, dan ahlul jannah. Amin Allahumma amin. Ada 15 menit saya tawarkan, yang mau nambah materi silakan duduk sini. Saya duduk pojok sana atau di sini. Ada yang mau didiskusikan, silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Al-Qurannya di handphone itu apa? Sama, tetap sama. Apa pahalanya sama gitu? Sama. Cuman tolong jangan sampai terbuka manakala di tempat-tempat yang tidak pantas. Jadi di close. Ya. Ada pesawat atau di close, jangan nampak di layar. Nang WC sih murup sih ketok Quran. Itu sama dengan membaca Quran di toilet hukumnya. Jadi close, selesai tuh close. Saya misalnya sekarang saya buka nih kan, kondisinya terbuka. Nanti setelah ceramah saya close. Harus gitu, harus di close. Ada lagi? Sama. Dan ada yang terjemahan, ada yang Quran aja kan? Sama. Ya. Untuk adab membaca Al-Quran itu apakah agar kita lengkap pahalanya? Jadi maksudnya harus berwudu dulu pakai. Oh ya, kalau mau seperti itu. Tapi kalau enggak apa-apa, selama tidak berhadas besar. Selama enggak berasa besar. Enggak pakai kerudung itu enggak apa-apa. Maksudnya pakai baju biasa. Di rumah kan? Enggak apa-apa.
Kan atap rumah, jendela itu kan sudah kerudungnya. Loh, iya kan? Di rumah nggak pakai hijab, baca Quran. Siapa bilang? Rumah jenengan ada atapnya nggak? Nggak nanya ya, ada. Oh ya. Terus ada jendela, ada pintu? Nah iya, itu harus pakai kerudung. Gitu loh. Ada lagi? Mas Haji, coba dicek. Masuk. Ada lagi? Ya. Al-Quran kan bahasa Arab misalnya. Dan bahasa Arab itu kan penuh dengan tatanan-tatanan yang Iya. bagus. Iya. Dan dahulu mana tatanan bahasa Arab dengan bahasa Al-Quran itu, bahasa Arab dan Al-Quran itu. Lebih dulu tata bahasanya Al-Quran aslinya. Karena Allah yang menetapkan. Manusia mengikuti setelah itu. Baru dikeluarkan bentuk masdar, mudhari, ya, fi'il, guna, balik itu setelahnya. Baru muncul ilmu itu. Jadi Allah dulu yang menetapkan itu. Jadi, dan bahasa di Quran ini beda dengan bahasa komunikasi di Arab yang selama ini kalau saya pas ngawal umroh ada bedanya, nggak sama. Tapi ketika kita membutuhkan kata yang dari Quran disampaikan, langsung paham mereka. Langsung paham. Kalau contoh nih, kalau khamsa isrin gitu ya. Khamsa isrin. Bahasa sana khamstas. Ya, khamstas. Itu 15. Di Quran khamsa isrin. Sana khamstas. Ya. Terus kalau misalnya ad-fadlu kan. Fadol. Jadi ya. Khairi Qurannya. Her. Kene ker we. Thayyibah itu Quran. Thayyib. Jadi ada. Oh iya. Ya, sifatnya diskusi Ustaz. Ya. Saya tuh pernah mendengar kalau Imam Malik atau Imam Al-Bukhari Ustaz, setiap beliau itu mau membacakan hadis itu beliau mandi dulu dan pakai pakaian yang terbagus Ustaz. Nah ini apakah tidak bisa kita terjemahkan untuk membaca hadis saja Seperti itu ya, apalagi ya. Ya. Itu begini. Itu kalau beliau mau datang, mau memberikan ini sebagai mau berangkat siar dakwah. Jadi yang beliau mandi untuk itu karena beliau mau berangkat siar dakwah. Hadis itu untuk saya, untuk golongan saya, untuk para dai. Gak pantas mana dai ku mau ditangi terus jadi kepetnya budal terus ngaji, mulang atau khotib gadus sih, nggak pantas total itu maksudnya. Bukan untuk individu, itu untuk para ini. Para mubalik, para dai, para dia. Jadi itu waktu itu penjelasan itu karena jangan sampai jadi khotib, jadi imam atau penceramah itu gak adus, maksudnya itu. Adus langsung mudah langsung ngajar, mari tangi turu itu parah. Ya. Jadi dia tidak mengajari ilmu milik Allah dan Rasulnya untuk disampaikan. Itu maknanya. Ya. Kalau yang pribadi enggak, apalagi di rumah apa-apa. Masih boleh karena rumah itu sendiri hijab baginya. Rumah itu sudah hijab buat dia. Wanita boleh buka hijab di mana? Nah iya, ini tuh hijabnya rumah itu sudah hijab. Itu bukan berarti tidak menghargai atau menghormati firman. Kalau dia tuh di luar di stasiun gak kayak hijab terus mau cokoran kebacut ya. Seorang wanita di stasiun di bandara gak ada hijab mau cokoran, wah parah ya. Celana pendek. Apa? Auratnya sampai mana? Laki-laki. Sampai lutut kan. Nah, lutut itu pun 5 jari kan. Jadi ini lutut. Ini lutut itu 5 jari, 4 jari. Pusar 4 jari. Itu batasnya. Selama itu tertutup IKOT gak apa-apa. Bilal gak ada kelambi. Bilal tuh kalau murojaah Quran gak kelambi, ini gak ada kelambi. Dia cuma kain yang diikat sepotong, ya udah. Berarti kalau lihat seperti itu,
artinya auratnya tertutup. Terjawab. Alhamdulillah. Ada lagi? Terus lagian malaikat mendampingi kalau aurat kita tertutup. Lagi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf atas segala hilaf dan salah. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh hamba-hamba yang istiqomah dalam berinteraksi dengan Quran. Dan nah seperti ini, selesai kajian gini, saya akan close ini. Betul. Karena kemungkinan saya nanti ke tempat-tempat yang nggak pantas, Quran terbuka. Ayo kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.